warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri 104 Gresik dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Yang kedua, salawat serta salam mari tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberi kita jalan yang terang, yakni agama Islam. Pada siang ini kita akan mengimbaskan, yakni diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Sebelumnya marilah kita mengumpulkan energi positif dulu. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa berdiri sejenak, kita ice breaking dulu. Nanti kalau saya bilang pakai sabuk pengaman, maka Bapak Ibu pegang bahu teman. Sabuk pengaman, pegang bahu teman. Oke. Lalu kalau saya bilang awan hitam, dipijat-pijat. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik, pakai jari. Nah, kalau saya bilang hujan batu, pakai genggaman. Oke. Kalau bilang hujan petir, pakai. Oke. Kalau bilang hujan badai, digoyang-goyang temannya. Oke, kita mulai ya. Nanti bergantian ya Bapak Ibu. Setelah hadap selatan, kita hadap ke utara. Oke. 1, 2, 3. Pakai sabuk pengaman. Awan hitam. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai. Oke, ganti menghadap kanan. Oke, pakai sabuk pengaman. Awan hitam. Hujan-hujan rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan petir, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai. Oke, teman-teman. Lumayan nih, capek-capeknya hilang. Maka tujuan diseminasi pada hari ini yakni memberikan pemahaman dan penerapan konsep inti dari budaya positif. Kesepakatan hari ini adalah mohon senyapkan HP, hadir sepenuhnya, mengikuti sesi diseminasi dengan bahagia, antusias dan saling menghormati. Budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, hendaknya guru mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah,
Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep Bapak Ibu yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif di sebuah lembaga, maka harus kita perhatikan konsep-konsep inti berikut ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, restitusi atau segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama, yakni perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu, sekarang kita praktekkan sama-sama bersama teman di dekatnya nih. Jenengan adalah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sekarang jenengan berandai-andai menggenggam sesuatu, dan coba temannya yang di sebelahnya mencoba membuka sesuatu. Bayangkan yang Anda genggam ini adalah sesuatu yang berharga, yang tidak boleh orang lain memilikinya, atau ini adalah sesuatu yang berharga. Coba bagaimana jika teman Anda memaksa Anda, membujuk Anda, atau mengancam, merayu, menyuap agar hal yang Anda genggam tadi bisa terbuka atau bisa lepas? Bagaimana Bapak Ibu? Temannya yang itu. Ya, temannya ingin membuka genggaman Anda. Sedangkan yang Anda genggam ini adalah ya betul. Satu membuka, satu yang mempertahankan genggamannya. Satu tok Pak, satu tok. Ya. Oke. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menggenggam sesuatu yang adalah berharga bagi jenengan? Perasaan yang menggenggam, perasaan yang menggenggam sesuatu. Ketika saya mengoyak sesuatu yang digenggam tadi, bagaimana? Ya. Apakah ada yang membuka genggamannya? Tidak ada yang buka ya. Ini adalah teori kontrol Bapak Ibu. Bagaimana kita mengontrol segala sesuatu yang berharga dari diri kita. Jika itu diri kita tidak menginginkan orang lain untuk hadir atau masuk untuk mengontrol kita, maka itu tidak akan bisa. Kita akan kuat berpegang teguh pada keyakinan kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini artinya terjadi atau kesalahan persepsi, kesalahan konsep. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini adalah termasuk miskonsepsi teori kontrol. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi teori kontrol dari orang dewasa ataupun seorang pendidik terhadap siswanya. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitanya adalah kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini adalah respon. Ini teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah respon kita. Sedangkan ini jika kita memiliki teori kontrol, maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Gimana? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Monggo Pak Patrik. Setuju Pak Patrik? Kalau saya setuju, karena dengan ada hukuman, anak itu selalu berpikir dan tidak akan melakukan masalah. Terima kasih Pak Patrik. Tepuk tangan untuk Pak Patrik. Baiklah, Pak Patrik menyatakan setuju untuk mendisiplinkan anak-anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju apa tidak? Setuju ya? Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik. Sekarang nomor 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti jawabannya pertanyaan itu ada di slide-slide ini nih Bapak Ibu. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi diharapkan anak-anak kita ini menjadi manusia yang merdeka, yakni memiliki kedisiplinan diri. Mereka bisa memerintah diri sendiri tanpa harus diperintah. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak pendidikan kita juga menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan-peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwonya, nora mung lepasing pamreh, nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban
dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Nah, ini adalah gambaran penerapan disiplin positif di UPT SD Negeri 104 Gresik. Nah, ini sudah kita tanamkan di Bapak Ibu, penerapan disiplin positif tersebut. Nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa disepakati dalam sebuah keyakinan. Keyakinan kelas adalah yang pertama, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, menurut IPO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan atau kita yakinkan kepada anak-anak didik kita. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setiap manusia mempunyai motivasi dalam setiap perilakunya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang kita harapkan adalah nilai yang ketiga, Bapak Ibu. Motivasi ketiga ini dapat menjadi motivasi untuk anak-anak didik kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan universal tadi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini adalah definisi dari hukuman. Konsekuensi adalah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik ataupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Karena hukuman ini tadi, anak akhirnya membenci kedisiplinan, Bapak Ibu. Jika diberikan konsekuensi, maka anak menghargai disiplin. Hukuman
memaksa. Sedangkan konsekuensi menstimulus atau memberikan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Hukuman konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena hukuman ini mereka takut, akhirnya malah menyembunyikan kesalahan. Dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, membuat anak dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, sekarang kita coba melihat Bapak Ibu. Kolom pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah anaknya. Ini termasuk hukuman. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini konsekuensi. Jadi konsekuensi dari perbuatannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Ya, karena sudah mencoret, jadi harus digantikan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini adalah hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini juga hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga hukuman. Ini ya Bapak Ibu, bisa ada gambaran ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang penghargaan. Apakah penghargaan itu efektif untuk mendisiplinkan anak-anak atau memberi motivasi anak-anak? Efektif? Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum, malah menghukum anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Kok ada pengaruhnya Bapak Ibu? Kalau anak terbiasa diberikan penghargaan, jika penghargaan itu berupa benda, nah itu termasuk menghukum. Tapi jika hanya ucapan verbal, oh kamu anak yang rajin, nah seperti itu bagus, itu memotivasi. Tapi jika diberikan benda atau hadiah, nah, setiap apa diberikan hadiah, nah, seperti juara 1 diberikan piala, nah itu kurang ini Bapak Ibu, kurang tepat. Jadi pengaruhnya penghargaan itu adalah jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif. Karena terkadang nanti kalau anak sudah merasa disanjung-sanjung terus, ketika mereka tidak mendapatkan itu, maka mereka itu rasanya kayak, aku nggak dapat itu aja kok. Ya sudah, nah seperti itu. Nanti akan ada muncul seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Terkadang seorang guru tidak sengaja nih, selalu menyanjung yang A terus karena anaknya pintar atau apa yang lainnya tidak. Nah, itu juga merusak hubungan. Akhirnya dia sama temannya itu merasa iri. Gua sing lemah seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas juga. Jadi nanti kalau dia tidak mendapatkan penghargaan itu, akhirnya kualitasnya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia dalam usahanya belajar itu kalau selalu mendapatkan penghargaan, maka nanti dia motivasi dari dalam dirinya itu kurang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya mendisiplinkan atau menanamkan budaya positif ini? Ini yang tepat adalah melalui restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah tabel identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal ini kita masih memberikan hukuman Bapak Ibu terhadap murid-murid kita. Ini termasuk berarti kita masih termasuk identitas gagal, memberikan identitas gagal ke anak-anak. Sedangkan identitas sukses kita memberikan konsekuensi serta restitusi. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak jangka panjang, tidak nyaman untuk murid jangka pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Nah, ini dan seterusnya, ini merupakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan siswa. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, coba kita simak Bapak Ibu. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Sudah tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Terima kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada murid Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Ina kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu kan? Karena kamu kita terlambat belajar tahu. Maksudnya mah. Ina, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ina belum masuk. Benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Waalaikumsalam. Sini kamu.
Ya, kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan terlambat lagi. Kasihan teman-teman kamu tinggal belajar gara-gara kamu. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya Sudah, tidak usah tanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Diri saya. Untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? terlambat dulu. Sudah 1 jam lebih ini kita belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Selamat pagi anak-anak. Inap, masuk ke depan. Kenapa, Pak? Saya kan nggak terlambat. Kamu kan kemarin tidak masuk. Dan gara-gara kamu, teman-teman sekelas kamu tertinggal pelajaran Bapak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya, teman-teman. Gara-gara saya, kalian tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi.
Ina, maafkan Bapak ya. Bapak tidak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu terlambat setiap hari. Ternyata Bapak kamu sakit dan akhirnya meninggal. Maafkan Bapak ya, Ina. Maafkan Bapak ya. Kalau Bapak masih mau dukung saya, silakan Pak, silakan. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak ya. Bapak tidak menentukan. Maafkan Bapak ya. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolah ini. Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Baiklah Bapak Ibu, setelah menyimak video Yes. Baik Bapak Ibu, setelah menyimak video tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih. Sedih ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Guru tadi itu mempraktekkan sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum, guru yang menghukum atau memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi tadi? Menghukum ya? Ya. Coba Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. Tanggapannya terhadap video tadi? Ya, tanggapan saya dari video tadi, Bapak Guru itu tadi bersifat menghukum karena tidak ditanya dulu keadaan anak itu terlambat karena apa, langsung dihukum, dan hukumannya itu berdampak pada murid-muridnya juga ikut menghantami tadi, sehingga sakit hatinya itu sangat dalam dan terlalu panjang. Sebenarnya apa sifat Bapak Guru itu tidak perlu dicontoh ya, karena muridnya terlambat, tidak ditanyai dulu kendalanya apa, langsung dihukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurul, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tepat sekali. Bapak Guru tadi menerapkan atau memposisikan dirinya sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat kita bahas adalah keyakinan kelas. Nah, melalui keyakinan kelas ini Bapak Ibu, nanti kita harapkan anak-anak dapat melakukan disiplin atau budaya positif itu dengan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali Bluetooth connected. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Saling menyayangi, saling menghormati guru, berpakaian rapi, saling menolong, menghargai teman,
selalu berkata baik, fokus belajar. Nah, lalu ditandatangani atau distempel oleh anak-anak dalam kelas tersebut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu, yang membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Lebih abstrak dari peraturan keyakinan kelas ini, sedikit saja biar mudah diingat kata-katanya, berupa pernyataan universal atau kebajikan universal tadi nilai-nilainya. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah sudah berjalan atau belum, dibuat dalam bentuk positif kata-katanya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai kebajikan termasuk universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang kita buat dalam keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, bedanya adalah kalau peraturan itu kata-katanya itu ada negatif ya, negatif atau menekan. Kalau keyakinan kelas ini positif dan menumbuhkan kesadaran. Seperti itu. Sekarang panduan menyusun kesepakatan kelas. Sebelum menyusun keyakinan itu kita menyusun kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Caranya adalah pertama anak-anak ditawarkan dulu kesepakatan apa yang hari ini kita sepakati anak-anak. Contohnya pada awal tahun ajaran baru kita menyepakati apa yang kita sepakati dalam kelas itu. Umpamanya tidak mengganggu teman. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Keyakinannya apa kalau tidak mengganggu teman? Nilai keyakinannya apa, Bapak Ibu? Kalau tidak, ya. Kenapa? Bila Ruki? Kesepakatan kelas misalnya tadi tidak mengganggu orang lain. Jadi keyakinan yang kita ambil dari situ berupa saling menghormati antar teman. Ya, bagus sekali Bunda Ruki. Jadi kayak kesepakatan itu masih bernilai atau bernada negatif nih Bapak Ibu. Tidak mengganggu. Nah, tidak itu adalah kata negatif. Ya, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu keyakinannya apa? Tanggung jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cara menyusun keyakinan kelas. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yakni segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yakni 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, 5. Penguasaan.
Mari kita simak video berikut ini Bapak Ibu. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimanamu?
bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan
tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh. Setelah menyimak video tadi Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia, apa yang Bapak Ibu pahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Ada berapa Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Ada 5, napa mawon? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan, apalagi? Nah, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, yang mendasari dari perilaku anak didik kita tadi. Jadi anak-anak itu kalau ada masalah di kelas, itu pasti ada sesuatu yang mendasari mereka melakukan tersebut. Mungkin salah satu kebutuhan 5 dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini tadi Pak Guru tadi posisi kontrol yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Iya, penghukum yang nomor 1. Ada lagi yang pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Nah, yang diharapkan adalah posisi kontrol yang manajer. Sebagai guru, posisi yang diharapkan adalah yang manajer. Nah, ada tabel 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Guru berbuat, kalau penghukum, guru itu menunjuk-nunjuk dan menyakiti. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan sesuatu, mengatakan seharusnya kamu jangan gini. Nah, seperti itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sama kamu jangan begitu, nanti ibu dimarahi sama ibu pas sekolah. Nah, ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah guru sebagai teman. Biasanya kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Nah, seperti itu. Ditanyakan ke anak-anak. Kalau posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini anak-anak?
apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, manajer ini posisi yang diharapkan untuk menangani anak-anak di kelas Bapak Ibu. Jadi guru bertindak sebagai manajer untuk menguatkan pribadi murid. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses untuk menangani permasalahan dengan murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bluetooth mode. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Bluetooth connected. Video terakhir nih Bapak. Ini adalah adegan guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ini proses validasi Hanya tindakan Bapak membentak. Ibu. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori Bluetooth mode. Waiting for connection. Tadi adalah video tentang Waiting. apa itu? Bluetooth connected. Tadi adalah video tentang cara menangani murid melalui segitiga restitusi, dan peran guru pada posisi kontrol tadi adalah sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Betul sekali. Jadi ini yang diharapkan untuk menciptakan budaya positif, diharapkan kita sebagai pendidik menjadi manajer untuk anak didik kita, dan cara menanganinya melalui segitiga restitusi. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sampun memahami ya? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.